Okay, what's up you? Welcome back to our room. 666 room. Oke teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Jeff sebagai pembawa dari berita atau segmen horor hari ini. Ya, yang gua akan bahas hari ini tentunya hal yang bikin bulu kuduk kalian merinding dan juga akan menemani malam hari kalian ini ya teman-teman ya. Di sini yang segmen yang gua bahas adalah sesuatu yang ada di Bali ya teman-teman ya. Dimana Bali itu terkenal akan tradisinya dan hal-hal sakralnya teman-teman ya. Apa itu yang akan kita bahas? Kita akan bahas asal-usul leak Bali ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu, yang kalian yang baru nonton video ini, gua mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini, dan like juga video ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan hidupkan loncengnya di bawah, agar setiap gua upload video baru, kalian tahu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam segmen videonya, yaitu asal-usul leak Bali ya teman-teman ya. Fokus dan siapkan kopi dan rokok, mari kita bercerita. Ini dia. Oke, jadi gini teman-teman. Leak Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya di dalam diri teman-teman. Dalam hal ini, leak berarti mengganti juga mengubah identitas diri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Ilmu leak terkadang disalahartikan sebagai ilmu hitam, padahal ilmu leak merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi teman-teman. Sedangkan ilmu hitam adalah metode dengan teknik atau cara yang merugikan orang lain teman-teman. Makna sesungguhnya dari leak adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia menurut sifat penggunaannya. Ilmu leak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Satwika yang artinya baik, Rajasika yang artinya ego dan keangkuhan, dan Tamasika yang berarti emosi buruk. Hal ini menandakan leak sebagai ilmu yang netral, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia yang pertama mengenai penjelasan dari ilmu leak ya teman-teman ya. Masih banyak juga yang ternyata menyalahartikan bahwa ilmu leak itu sama dengan ilmu hitam teman-teman. Ternyata bukan teman-teman ya. Jadi ilmu leak itu adalah upaya untuk memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi ya teman-teman ya. Dan menempatkan aksara suci ke dalam diri kita. Jadi itu yang pengertian yang sebenarnya. Jadi lain dengan ilmu hitam ya teman-teman ya. Ilmu leak ini kalau dibawa ke positif, dia akan menjadi positif teman-teman. Tapi kalau dibawa ke negatif, ya jadinya dia akan negatif. Jadi maka dari itu, sebenarnya ilmu leak itu adalah ilmu yang netral ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Misteri leak Bali tidak berhenti sampai pada pengertian ilmunya saja teman-teman. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul leak Bali ini, teman-teman. Menurut masyarakat Bali, legenda leak Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika pemerintahan Raja Erlangga berlangsung, teman-teman. Kala itu, masyarakat berspekulasi seorang janda bernama Calonarang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh, teman-teman. Tidak jarang, perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit, teman-teman. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Naasnya, teman-teman, Calonarang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah. Matanya seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya, teman-teman. Calonarang menyemburkan api dari mulutnya hingga para prajurit mati, dan cerita inilah yang menjadi asal-usul dari leak Bali, teman-teman. Oke, itu dia asal-usul yang pertama mengenai cerita dari leak Bali ini ya teman-teman ya. Diceritakan bahwa dulu ada seorang janda yang dituduh bahwa dia melakukan atau mempelajari ilmu hitam ya teman-teman ya. Dalam hal tersebut, Raja Erlangga, pemerintah, serta masyarakat-masyarakat lainnya itu curiga teman-teman dan hendak ingin menghukum Calonarang ini.
Tetapi dia itu tidak berani berhadapan langsung ceritanya teman-teman ya. Jadi dia ingin menghukumnya dan menangkapnya pada saat malam hari. Tapi naasnya seperti itu. Calonara marah dan langsung menyemburkan api ke prajurit tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas bentuk dari Leak Bali ini ya teman-teman ya. Sejumlah kitab lontar menjelaskan ilmu-ilmu leak teman-teman. Di antaranya ada lontar cambro berak, lontar sampian emas, lontar tanding emas, dan lontar jung biru teman-teman. Selain itu, ilmu leak juga memiliki tingkatannya tersendiri. Yang pertama, ilmu leak tingkat bawah. Tingkat pertama sekaligus terendah adalah ilmu leak tingkat bawah teman-teman. Ilmu ini merupakan ilmu untuk mengubah wujud seseorang menjadi binatang, seperti monyet, anjing, babi, kambing, ular, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ilmu leak tingkat menengah. Tingkat kedua ilmu leak adalah tingkat menengah teman-teman, yaitu kemampuan untuk mengubah wujud seseorang menjadi burung garuda. Dalam bentuk lainnya, seseorang dapat merubah menjadi pitik bengil juga, yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa dengan mata yang mengeluarkan api teman-teman. Ilmu tingkat menengah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi jaka tunggul, yang digambarkan sebagai pohon enau tanpa daun. Pada batangnya, pohon enau tersebut dapat mengeluarkan api serta bau busuk yang beracun. Yang ketiga, ada ilmu leak tingkat tinggi. Tingkatan tinggi dari ilmu leak ini adalah dapat mengubah wujud seseorang menjadi Nyai Rangde. Ilmu tingkat tinggi leak juga mampu mengubah seseorang menjadi badai teman-teman. Menara pembawa jenazah bertingkat 21 atau dalam bahasa Balinya disebut tumpang selikur. Tubuh menara itu berisi api sehingga siapapun yang kena akan hangus menjadi abu teman-teman. Jadi itu dia bentuk-bentuk dari Leak Bali ya teman-teman ya, yang bisa mengubah dirinya menjadi berbagai macam rupa menurut tingkatan ilmunya ya teman-teman ya. Sebenarnya, leak itu melambangkan apa sih? Leak sendiri merupakan gabungan dari kata le dan a. Le berarti penyihir dan a berarti jahat. Oleh karena itu, dalam mitologi Bali, leak dilambangkan sebagai penyihir jahat, teman-teman. Umumnya, leak hanya dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak, teman-teman. Pada siang hari, ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakan untuk membuat ramuan sihir. Namun, leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi rangde, yaitu ratu dari para leak, teman-teman. Oke, dan selanjutnya teman-teman, menurut kepercayaan lainnya dari orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir dan membutuhkan darah embiro agar dapat hidup. Padahal bentuk sesungguhnya dari leak adalah seorang yang memiliki lidah panjang dan gigi tajam, teman-teman. Sejumlah orang beranggapan sihir leak hanya berfungsi di Bali, sehingga leak hanya ditemukan di Bali, teman-teman. Oke, itu dia penjelasan singkat dari gua yang tentunya bikin menambah wawasan kita ya teman-teman ya mengenai ilmu leak ini. Jadi segmen video kali ini merupakan hanya untuk edukasi semata dan ingin menambah wawasan kita semua ya teman-teman ya, tanpa ingin menyudutkan pihak manapun atau siapapun ya teman-teman ya. Dan di sini juga kita belajar bahwa ilmu leak itu bukan tentang hal negatif saja, tetapi ilmu leak ini bisa dibawa ke hal positif ya teman-teman ya. Jadi ilmu leak ini adalah ilmu yang netral teman-teman ya. Oke, itu dia video dari gua Jeff di channel 666 Room kali ini. Semoga video ini bisa menyempatkan waktu luang kalian. Dan gua mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini dan like juga video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman-teman kalian yang suka dengan video horor juga teman-teman. Oke, gua Jeff dari channel 666 Room pamit mengundur diri. See you on the next video. Oke guys, bye-bye.